Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi bagi generasi yang rajin membaca dan rajin menulis. Halo, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi kalian yang telah mengeklik video ini. Artinya, kalian sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia, khususnya materi karya ilmiah. Sebelum masuk ke video kali ini, ada baiknya jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel ini agar ibu makin bersemangat dalam membuat video. Terima kasih ya. Sebelum kita masuk ke materi karya ilmiah, kali ini kita akan memiliki pertanyaan mendasar dulu ya. Mengapa kita harus membuat karya ilmiah? Mengapa penting karya ilmiah itu harus dilakukan? Baiklah, karya ilmiah merupakan hasil kerja menulis yang membahas masalah-masalah tertentu ditinjau dari segi keilmuan ataupun ilmiah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ilmiah di sini? Ya, benar. Ilmiah adalah suatu kebenaran, fakta, dan tentunya bukan bersifat imajinatif. Karya tulis disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan dan atau studi pustaka. Bahan pustaka tersebut dapat diperoleh melalui media cetak maupun elektronik. Bahan pustaka dari majalah, surat kabar, atau media elektronik seperti internet, dengan sangat mudah kita mendapatkan informasi, atau televisi dan radio. Berdasarkan jenjang pendidikan, makalah itu terbagi menjadi 4 ya. Pertama, makalah untuk pelajar SMA, skripsi untuk mahasiswa S1, dan jika kalian berkeinginan untuk melanjutkan sekolah lagi, bisa kalian tempuh, yaitu mahasiswa S2 yang namanya tesis dan disertasi untuk mahasiswa S3. Langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah yang pertama adalah menentukan topik dan merumuskan tema. Kedua, menyusun kerangka karangan. Ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, mengembangkan kerangka karangan. Syarat-syarat penentuan topik. Pertama, topik yang dipilih harus sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Jadi, pilihlah topik yang sesuai dengan bidang kita. Misalnya, jika kalian jurusan IPA, maka silakan ambil topik yang berkaitan dengan pengetahuan alam. Sebaliknya, jika kalian anak IPS, silakan pilih topik yang berkaitan dengan pengetahuan sosial. Kedua, topik yang dipilih harus menarik dan sesuai dengan minat kita. Menarik di sini artinya menarik bagi kita, belum tentu menarik bagi orang lain. Pastikan kalian mengambil topik yang sesuai dengan ketertarikan kalian. Jika kalian suka dengan pariwisata, ambil saja topik yang berkaitan dengan pariwisata. Lah, yang sesuai dengan minat kalian karena kalian yang akan menulis karya ilmiah ini. Ketiga, topik yang dipilih harus sesuai dengan data dan fakta yang objektif. Keempat, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan dan memiliki bahan kepustakaan. Kedua, jika kalian masih ingat, setelah kita mendapatkan topik, kita akan membuat kerangka karangan. Ya, kerangka karangan ini seperti kita menyusun, seperti rencana kita. Jika ada kerangka karangan, akan mempermudah kita dalam menulis. Syarat-syarat kerangka karangan: pertama, mengungkapkan maksud dengan jelas. Kedua, tiap bagiannya hanya mengandung satu gagasan. Ketiga, disusun secara logis dan sistematis. Keempat, menggunakan simbol-simbol secara sistematis seperti penomoran. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang dapat kalian kembangkan ya, sebagai inspirasi saja. Topik-topik ini misalnya kenakalan remaja, ini kan masih topik utama, masih topik awal. Silakan kalian menggali lagi ya. Saya ingin mengambil tentang topik kenakalan remaja. Silakan, kenakalan remaja ada banyak sekali ya. Nah, selanjutnya atau penyalahgunaan narkotika, politik, kelautan, kehutanan, kebudayaan,
bencana alam, telekomunikasi, teknologi informasi, atau kehidupan manusia. Silakan dibebaskan untuk memilih topik yang sesuai dengan minat dan ketertarikan kalian ya. Ini adalah contoh-contoh topik sebagai inspirasi kalian untuk menulis sebuah karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah hendaknya ditulis dengan bahasa yang baik, lalu ditulis dengan kata-kata yang memiliki banyak informasi. Berikut adalah sistematika karya ilmiah. Umumnya karya ilmiah itu terbagi menjadi 3. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ibu akan menjelaskan sistematika lengkap karya ilmiah yang berbentuk makalah. Untuk bagian cover depan awalnya ya, halamannya pertama judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Untuk pendahuluan harus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan 4 manfaat penelitian. Untuk bab 2 atau sering disebut dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka. Bab 3 namanya adalah metodologi penelitian atau yang berisi tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, lalu teknik pengumpulan data. Keempat, bab pembahasan dan hasil penelitian. Kelima, bab kesimpulan atau saran. Keenam, daftar pustaka. Ketujuh, lampiran-lampiran yang untuk menunjang karya ilmiah kalian. Kedelapan, riwayat hidup. Baiklah, kita akan membahas satu persatu sistematika dalam sebuah karya ilmiah. Pertama, halaman judul atau disebut dengan cover. Judul karangan ilmiah dirumuskan dalam satu kalimat yang komunikatif dan bersifat menguatkan atau afirmatif. Ya. Di dalam judul memiliki sifat ya yang mencerminkan konsistensi dan ruang lingkupnya. Pertama harus ada ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metodologi penelitian. Berikut adalah contoh judul penelitian, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Di bawahnya bisa kalian tambahkan ya, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual di SMA Palembang. Nah, dari judul di sini kita dapat membahas masalah apa sih yang diteliti oleh si penulis ini, yaitu aktivitas pergaulan. Nah, ruang lingkup penelitian adalah kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Apa tujuan penelitian? Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dan prestasi belajar. Subjek penelitian adalah di SMA Negeri 4 Palembang. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif komparatif. Selanjutnya adalah kata pengantar atau prakata. Bagian ini adalah pengantar pembaca pada isi argumen di dalam sebuah karya ilmiah. Jadi hal utama kita akan mengucapkan ucapan terima kasih ya, syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pernyataan penulis untuk menyerahkan tulisannya kepada si penerima tulisan. Ketiga, gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya. Keempat, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Keempat, harapan penulis berupa kritik dan saran. Untuk kata pengantar ini ditulis pada halaman tersendiri, ditempatkan pada awal karangan ya, ditempatkan sebelum daftar isi. Nya adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan atau ulasan singkat menjelaskan isi tulisan kalian ya. Jadi jelaskan latar belakang secara singkat, lalu masukkan metode apa yang kalian gunakan dan apa hasil yang telah diperoleh dari penelitian itu. Lalu kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman. Dalam abstrak dicantumkan juga kata kunci yang ditempatkan di bawah teks abstrak. Jumlah kata kunci antara 3 sampai 5 buah. Teks abstrak disajikan pada intisari tulisan yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, lalu hasil yang diperoleh. Nah, teks abstrak diketik dengan jarak 1 spasi dengan jumlah kata maksimal 250 kata. Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi memuat judul bab atau sub-sub bab yang disertai dengan nomor halaman
dan tempat pembuatannya. Lampiran adalah bagian karya ilmiah yang merupakan keterangan atau informasi tambahan sebagai penunjang karya ilmiah kalian. Misalnya kalian membuat kuesioner untuk pengumpulan data, nah itu silakan dilampirkan pada karya ilmiah kalian. Atau lokasi penelitian dibutuhkan sebuah foto di mana lokasi yang kalian ambil untuk sebuah penelitian, tabel, bagan, dan gambar. Selanjutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Ini merupakan pondasi awal dalam sebuah karya ilmiah. Jadi, apa alasan kalian mengambil topik ini untuk dilakukan sebuah penelitian? Apa pentingnya sih jika kita melakukan penelitian ini? Nah, di dalam latar belakang memaparkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Setelah itu, kita berikan juga apa solusinya jika kita ingin mengatasi permasalahan di atas. Lalu di dalam sebuah latar belakang dicantumkan juga rumusan masalah dengan kata apa atau bagaimanakah dan mengapa yang nantinya akan dijawab di bab 4 secara rinci setelah kalian melakukan penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah masih di dalam bagian pendahuluan, biasanya ditulis berseiringan dengan rumusan masalah, berisi paparan tujuan yang akan dicapai berdasarkan masalah yang telah kita rumuskan. Tujuan penelitian disajikan untuk menggambarkan arah penelitian pada target yang didapatkan dari suatu kajian atau penelitian kita. Ibaratkan di dalam kehidupan, kita harus memiliki tujuan kehidupan kita. Begitupun karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah tentunya kita memiliki tujuan yang hendak kita capai. Bagian ini berisi manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Ya, jadi hasil penelitian dapat bermanfaat misalnya secara praktis bagi siswa ataupun guru. Kerangka teori atau kajian pustaka. Jadi memuat teori-teori yang menjadi dasar dalam sebuah kajian yang di dalamnya tentunya memiliki teori yang mendukung ya, yang sesuai dengan topik yang kita ambil, yaitu bab 3, metode. Pada bagian ini menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat-alat analisis yang ada. Pertama, metode yang digunakan. Jadi, setiap penelitian harus memiliki metode penelitian masing-masing. Yang digunakan misalnya metode deskriptif, ya ini metode yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud berupa fakta yang bersifat kuantitatif, yaitu statistika, ataupun kualitatif. Kalian bisa memilih metode eksperimen, merupakan penelitian laboratorium, walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium ya, tetapi pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip penelitian yang seperti di lab, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Lalu kedua, di dalam metode bab ketiga yang tadi, kalian tampilkan juga tempat dan waktu penelitiannya, ketiga populasi dan sampelnya. Kedua adalah tempat dan waktu penelitian, ketiga populasi dan sampelnya. Populasi adalah elemen yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian. Ketiga, teknik pengumpulan data. Nah, ada berbagai macam cara ya untuk melakukan sebuah instrumen pengumpulan data, baik bisa menggunakan instrumen tes ataupun instrumen non-tes. Jika non-tes bisa kalian gunakan berupa angket atau panduan wawancara dan panduan observasi. Berikut adalah contoh jika kalian ingin mengambil instrumen angket, wawancara, ataupun observasi. Ini adalah hasil penelitian. Bagian ini merupakan hal yang terpenting dalam sebuah karya ilmiah. Bisa kalian tampilkan dengan grafik maupun tabel. Jadi pada bagian ini berisi pembahasan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam bagian inilah penulis mengemukakan pendapatnya berdasarkan penemuan yang ada di lapangan. Pada bagian ini juga jumlahnya paling mendominasi karangan ilmiah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Simpulan ditulis secara ringkas
yang memuat informasi cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa Anda berhasil membuktikan hipotesis yang telah kalian duga, ya. Serta di dalam kesimpulan kalian memberikan kelebihan serta kekurangan metode yang kalian gunakan. Dan yang terakhir, ya, daftar pustaka yang dikenal juga sebagai referensi atau sumber acuan dan sumber rujukan. Daftar pustaka disusun dari sumber informasi yang umumnya berasal dari sumber tertulis berupa buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, dan sejenis. Ini adalah lampiran. Lampiran adalah bagian yang berisi hal-hal sebagai pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Oke, selanjutnya yaitu riwayat hidup. Silakan tuliskan biografi kalian. Sekian video kali ini, kita telah mempelajari tentang teori karya ilmiah serta sistematika dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Untuk video selanjutnya, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara kita mengutip dalam sebuah karya ilmiah, lalu membuat daftar pustaka, dan ciri-ciri kebahasaan di dalam karya ilmiah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, kolom komentar Ibu terbuka bagi kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye-bye.